Kali ini kita akan bahas tipe-tipe Cinemasin kamera yang sudah pre-built dari Cinemasin sendiri. Jadi kalau kalian klik kanan, Cinemasin itu sebenarnya ada berbagai macam tipe kamera Cinemasin yang sebenarnya udah disetting sendiri dari Cinemasinnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Contoh, follow kamera ini kalau kita masukin, sebenarnya Cinemasin kamera follow ini cuma tinggal kasih player, masukin tracking target, yang kurang lebih sama dengan yang udah kita bikin di tutorial sebelumnya, yaitu dia menggunakan follow dan rotation composer. Ini ya, yang satu ini yang baru, follow rotation composer dengan disetting sedemikian rupa, sama persis. Jadi kita bisa mengatur yaitu mau ngikutin offsetnya kayak tadi, buktinya dia masih di bawah kaki kayak gitu kalau kita naikin, dan juga kalau kita mau bikin dia ngikutin kepalanya. Yang ini kita nonaktifkan ya supaya nggak bikin bingung. Kalau kita play, ya inilah dia Cinemasin kamera follow yang pre-built dari Cinemasinnya. Sebenarnya sama aja dari awal Cinemasin kamera yang udah kita bikin. Biar nggak bingung, ini saya delete, ini juga saya delete, dan kita coba kamera yang lain yang namanya free look kamera. Sama kayak tadi, kita tinggal isi playernya dengan targetnya sehingga dia akan ikuti player, posisinya di kaki. Ini kalau kita langsung play seperti namanya free look kamera. Kamera free look ini kali ini nggak cuma follow gitu aja, karena kita bisa memutar kamera dengan mouse kita. Ya, kita gerakin mouse, kamera juga ikut muter seperti namanya free look, yang biasanya ini di game-game yang simulasi ataupun RTS banyak dipakai kayak gini ya. Next, ada yang namanya third person. Tadi kalau kalian lihat third person aim kamera, seperti namanya third person aim kamera, kita arahin dulu third person kamera dengan tracking target player. Ya, jadi dia akan ada di posisi third person ya. Tinggal kita atur distance-nya, mungkin kalian mau lebih dekat, mungkin bukan 4 tapi 1. Ini lebih dekat, berasa lebih kayak third person, benar-benar di bahu. Lalu vertical arm length lah, maksudnya ini berarti kalian mau setinggi apa armnya gitu kan, mau setinggi apa bahunya. Dan kamera side 1 ataupun yang minus 1 ya artinya kiri atau 0, kiri atau kanan, 1 atau 0, tergantung kalian butuhnya seperti apa third personnya. Misalkan kalau contoh pakai kiri, berarti ya third person kamera pada umumnya dengan bahu kiri sebagai point of view-nya. Berikutnya kita coba namanya Cinemasin kamera yang dolly kamera with spline. Di sini kita akan belajar hal baru. Begitu kita masukin Cinemasin kamera, dia juga masuk dengan namanya dolly spline. Kalau kita coba cari tahu apa itu dolly kamera itu seperti yang kalian lihat, kamera yang udah punya track atau jalur tertentu sendiri sehingga dia akan bergerak sambil ada person yang mungkin ikut naik mengarahkan ke titik fokus yang mau dilihat. Jadi ada jalur dia akan gerak gitu ya, kamera yang bergerak mungkin bisa dibilang. Dalam kasus di sini dia punya namanya dolly spline. Ya ini jalurnya yang mau kita bikin. Kalau kita double klik kelihatan ada garis warna kuning yang mungkin masih kelihatan kecil. Oh iya, jangan lupa Cinemasin kameranya targetnya arahin ke player ya, karena kalau enggak dia ngeliatin ke bawah terus. Nah ini kita ke playernya, tapi kita atur dulu dolly spline-nya, yaitu jalur yang mau kita bikin dengan melihat properti spline. Di sini ada spline 0 yang kalau kita buka ada knot 1 dan knot 0, artinya titik awal dari titik akhir dari suatu knot ini. Kita bisa tambahkan knotnya ini ataupun editing knotnya ini kalau kita sudah klik dolly spline-nya, lalu kita pilih tools di sini yang paling atas, yaitu tools buat editing si dolly spline-nya ini. Kalau kita klik, warnanya berubah jadi hitam dengan 2 poin yang bisa kita atur. Kita bisa geser si poinnya ini di sini, dan tentunya kita bisa nambahin lagi poin tertentu dengan tombol tools yang ada di sini, create spline. Mulai dengan klik titik dari awal yang mau kalian tambahkan. Dari sini, misalkan saya klik, lalu tambah lagi di sebelah sini sehingga dia bentuk curve kurang lebih. Kalau kalian sudah merasa cukup buat nambahinnya, kalian bisa pencet escape sehingga dia keluar dari spline add mode, dan tapi jangan lupa keluar dari editing mode juga ya dengan klik lagi. Di sini kita lihat jalurnya sudah kebentuk dan kita lihat knotnya ada 3 sekarang. Kalau kita play, tentunya ini masih belum bisa gerak karena kita masih ngatur Cinemasin kameranya dengan pergerakannya mau seperti apa. Di sini ada automatic dolly, bisa kita centang. Automatic dolly ini kita bisa bikin metodenya itu bergerak dengan fixed speed. Nah, kita kasih speed misalkan 0.5. Kita pencet enter dan kita pencet play sesuai dengan harapan. Nanti dia akan kameranya bergerak mengikuti jalur sesuai dengan titik yang kita tentuin. Titiknya tentunya bisa kita atur ya, sama kayak waktu pada saat di follow kamera, mungkin jangan di bawah gini tapi di kepalanya. Jadi kita naikin offsetnya ke kepala, ketinggiannya juga.
jangan di sini. Nah, jadi kelihatan lebih posisi atas ya. Dan kalau kita play, jadinya kameranya bergerak sambil tetap fokus di titik yang memang tadi kita arahin. Sebuah tips untuk ngebikin spline, karena mungkin beberapa dari kalian akan kesulitan dalam bikin spline kalau pertama kali awal. Tadi kita masuk dalam edit mode. Jadi ketika kita bikin spline, klik tambahin spline baru, pastikan kita mengklik di titik awal buat nambahin. Bukan klik titik kosong dulu baru ditambahin ke titik awalnya. Dengan kalau kayak gini, saya pencet escape, keluar editing mode, dan kita lihat sekarang spline-nya berbeda. Dia memiliki spline 0 dan spline 1. Yang spline 0 ini tadi 3 knot, spline 1 ini yang barusan tadi kita bikin knotnya 2. Kalau kita play, karena berbeda spline, kameranya itu hanya berhenti pada titik spline yang tadi kita bikin, nggak lanjut ke spline 1. Jadi ini ya, mungkin sebaiknya kita nggak menggunakan spline-nya lebih dari satu supaya satu jalur. Jadi ya tambahkan kalau mau nambahin lagi pada saat editnya itu klik spline, titik awal, klik dulu, baru klik lagi berikutnya sehingga dia menjadi 4 knot. Dalam hal ini saya bisa pencet escape, terus mungkin kita bisa coba langsung play dan dia akan ngikutin sampai ke titik akhir knot yang kita bikin karena ya satu spline. Sekian tutorial kita kali ini, thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.